Prof. Mahfud MD, kami persilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk bakal calon wakil presiden kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mas Ganjar Pranowo dan Ibu Atika serta Ananda Alam, Pak Hasto Kristianto, Sekjen, wah di sebelah sana, Pak Hasto Kristianto, kemudian Pak Arsyad Rashid tadi yang pidato, ganteng orangnya, ketua pemenangannya. Yang gagah di sebelahnya ini Panglima TNI, lalu Pak Gatot Edi, mantan Wakapolri, Tuan Guru Bajang, Zainul Majdi, lalu Pak Andi Wijayanto, dan yang paling ujung sana Pak Ahmad Basara yang ini belum kenal nama. Oh Pak ini, Pak Luki, Pak Denot, ya Pak Luki, dan yang lain-lain nih dari pimpinan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, Sekjen Partai Hanora, kemudian Ibu dari Perindo, ya, dan yang lain-lain. Saudara, pemilu kali ini adalah pemilunya anak muda. Maka yang banyak yang hadir di sini adalah anak-anak muda yang agak lebih tua seperti saya, Pak Habib Kribo, Pak Saur dan sebagainya untuk membimbing. Yang lain ini banyak yang muda-muda. Pemilih muda sekarang ini jumlahnya terbesar. Sebanyak 62% yang akan menjadi pemilih yang sangat menentukan. Itu berarti wajah Indonesia 5 tahun mendatang akan sangat ditentukan oleh Anda semua anak muda. Buat saya sebenarnya anak muda itu bukan hanya berarti diukur dari sisi usianya, tapi lebih dari itu menurut saya adalah pemikirannya, cara pandangnya, gayanya, dan perspektif di dalam memandang kehidupan. Semangat anak muda adalah selalu berani melakukan sesuatu. Himmatur rijal, tahdimul jibal. Semangat anak muda itu, kata Sayyidina Ali, meruntuhkan gunung yang berdiri kokoh. Karena itu saya yang baru saja mendapat kehormatan dari 4 partai politik, yaitu PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanora, dan Perindo, untuk menjadi pendamping Mas Ganjar Pranowo pada kali ini, mengajak Anda semua para anak muda, beranilah membenahi dan membangun Indonesia ini dengan kekuatan dan keunggulan masing-masing yang Anda miliki. Di era digital ini, anak muda punya ruang yang sangat besar untuk bersuara dan berkiprah untuk membangun negeri ini menuju Indonesia Emas tahun 2045. Saudara, Indonesia Emas itu Indonesia yang digambarkan oleh alinea 2 pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, dan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itulah Indonesia Emas yang akan kita bangun. Adik sekalian, persoalan utama kita saat ini adalah lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum. Kalau di Indonesia ini penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik dan benar, maka menurut saya meskipun angka 50% ini adalah dugaan yang sifatnya kuantitatif, taruhlah separuh gitu.
menurut saya separuh dari seluruh persoalan bangsa ini bisa selesai. Kalau hukumnya bagus, maka ekonomi akan bagus, infrastruktur akan bagus, kehidupan-kehidupan lain pun akan bagus, perdagangan dan lain-lain. Saudara, penegakan hukum dengan demikian harus memberikan kepastian hukum ke atas. Tadi saya bercerita kalau ke atas itu kepastian hukum itu antar pengusaha-penguasa elit, penguasa elit itu terkadang tidak memberi kepastian hukum, ada tumpang tindih, ada korupsi, kolusi dan sebagainya. Di bawah itu tidak dapat perlindungan hukum. Sehingga bagi saya penegakan hukum ke depan ke atas harus ada kepastian dan ketegasan, ke bawah harus ada perlindungan hukum. Dan itu bisa dilakukan oleh anak-anak muda sekarang. Yang mau berjuang bersama Mas Ganjar dan saya ke depan, mari kita lakukan ini. Kalau saudara punya tekad untuk ini, maka bisa kita lakukan bersama-sama. Saudara, semangat untuk membersihkan Indonesia dari korupsi, untuk menuju peta jalan Indonesia Emas tahun 2025 dengan bonus demografi dan kondisi geografis Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Saudara, Indonesia ini mempunyai 17.508 pulau. 17.508 pulau. Penduduknya 276 juta. Sangat luas dan sangat besar jumlahnya. Ini kalau kita kelola dengan baik, apalagi dengan sumber daya alam yang luar biasa. Kekayaan alam, laut, hutan, tambang, emas, nikel dan sebagainya. Itu kita miliki semua. Konon, kalau ini dikelola dengan baik, seluruh rakyat Indonesia itu sudah makmur, sudah sejak beberapa waktu yang lalu. Oleh sebab itu ke depan mari kelola ini dengan baik agar kita betul-betul bisa mengantarkan ke Indonesia Emas tahun 2045. Saya sama sekali tidak percaya kalau ada yang mengatakan bahwa anak-anak muda sekarang ini apatis, cuek, dan tidak peduli. Saya ingin memberikan beberapa contoh kasus yang saya hadapi dan harus turun tangan yang direspon di media dan media sosial justru oleh anak-anak muda. Ketika saya mencoba menyelamatkan seorang yang tidak bersalah, namanya Saiful Mahdi, seorang dosen di Aceh, dijatuhi hukuman masuk penjara karena mengeritik institusinya. Saya turun tangan bersama beberapa pejabat di DPR dan lain-lain untuk membebaskan yang bersangkutan. Yang bersangkutan bebas. Dan sesudah bebas, sambutan anak-anak muda luar biasa. Anak-anak muda memberikan semangat dan dorongan untuk penegakan hukum dan keadilan yang seperti itu. Saudara sekalian, pernah juga saya membesahkan seseorang yang dikeroyok oleh begal di Bekasi. Dikeroyok oleh begal di Bekasi, dia kemudian melawan dan membunuh salah satu begal. Tiba-tiba saat itu juga yang bersangkutan ditangkap oleh polisi dan dijadikan tersangka. Saya sampaikan ke Presiden bahwa ini tidak benar menurut hukum. Karena orang membela diri dan membunuh si begal kemudian dihukum. Besoknya anak ini dibebaskan oleh polisi dan justru diberi penghargaan. Dan anak-anak muda memberikan dukungan terhadap sikap dan ketegasan pemerintah yang seperti ini. Saudara, mari akhirnya kita jadikan pemilu kali ini untuk menghasilkan perubahan. Memilih pemimpin yang dianggap bisa melakukan perubahan, apalagi perubahan besar dalam penegakan hukum. Perubahan itu bukan berarti menutup buku. Perubahan itu adalah melanjutkan tahapan-tahapan yang sudah kita capai. Satu, yang bagus kita lanjutkan, yang sudah selesai kita pelihara, yang tidak cocok kita buang lalu kita kembangkan ke arah-arah baru. Karena sebenarnya perubahan itu bisa saja hanya diartikan sebagai
pengembangan. Tidak harus dipertentangkan antara perubahan dan kelanjutan. Sama saja sebenarnya, semuanya berarti pengembangan. Demikian, selamat, mari berjuang bersama Ganjar dan Mahfud MD untuk menuju tahun 2045 yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pidato yang sangat menenangkan bagi anak muda. Karena tidak hanya sekedar narasi tapi sudah memberikan bukti. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Mahfud MD, calon Wakil Presiden 2024. Dan selanjutnya hadirin, kita akan segera mendengarkan pidato atau sambutan dari calon Presiden 2024 Bapak Ganjar Pranowo. Kameranya banyak sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Pancasila. Sudah latihan itu. Yang saya hormati Pak Mahfud, beliau sudah sampaikan ceritanya, saya kira dengan mendengarkan kawan-kawan sudah paham. Tidak perlu diulang, beliau orang yang cocok bersama saya. Di sebelah kanan saya ini hadir para sekjen ini. Berdiri dong yang para sekjen. Oh, dari PDI Perjuangan, P3, Hanura. Tapi yang Perindo diwakili, boleh dong. Berdiri, terima kasih. Yang di sebelah kiri saya ini timnya Pak Arsyad dari TPN. Yang TPN berdiri semua. Oh, tuh komplit ini. Tadi sudah dikenalkan satu-satu. Ada yang tidak kenal? Kenal semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Tentu ada juga perwakilan relawan yang hari ini hadir. Yang relawan boleh berdiri enggak? Oke. Ini para relawan di ujung-ujung, terima kasih. Saya tidak tahu pekerjaannya mulai kapan, tapi hari ini setia. Terima kasih semuanya. Dan tentu saja sengaja saya mengajak beberapa anak muda yang mungkin lebih dulu ikut terlibat, kalau Pak Mahfud sampaikan tadi, ya punya kesadaran untuk bisa berkontribusi membangun negara. Boleh dong yang anak muda-muda di belakang yang sudah dari awal mengikuti kami semuanya, dan saya terima kasih sudah berkenan membantu. Terima kasih. Bapak Ibu kawan-kawan, hari ini kita yang hadir di sini dan tentu jutaan pemirsa sekalian yang mengikuti di seluruh Indonesia, kita bersama-sama meneguhkan niat dan sekaligus memanjatkan doa dan memulai sebuah perjuangan yang sangat penting secara bersama-sama. Perjuangan ini tentu untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan juga untuk masa depan generasi muda dan generasi selanjutnya. Bapak Ibu teman-teman, kita menghadapi sebuah tantangan yang cukup besar. Dunia bergerak dengan sangat cepat, turbulence, dan terjadi disrupsi di mana-mana. Kecanggihan teknologi bergerak juga dengan sangat cepat, dan perubahan itu terjadi tanpa kadang-kadang kita sadari. Semuanya sekali lagi serba sangat cepat. Pertanyaan untuk bangsa kita sebenarnya, untuk kita semuanya. Khususnya untuk generasi muda menghadapi yang serba cepat itu.
Mampukah kita merespon itu? Saya orang yang hakul yakin, jawabannya mampu. Mampukah kita survive? Mampu. Kita orang-orang yang adaptif. Dan bukan sekedar survive loh sebenarnya, tapi kita juga harus menang dan unggul dibanding dengan bangsa lain. Bapak, Ibu, kawan-kawan, saya yakin-yakinnya kita bisa. Dan saya sedang tidak bercanda. Ini serius. Dan tentu saja keseriusan ini mesti kita wujudkan untuk berkontribusi dalam kontestasi ini dengan sebaik-baiknya, setulus-tulusnya, dan sekeras-kerasnya kita akan berjuang. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kita pasti bisa. Dan kunci dari kemenangan bangsa kita dalam menghadapi tantangan global ini terletak pada kawan-kawan yang ada di sekitar kita, generasi muda. Dan ini saya kira bukan sekedar retorika, dan ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi secara bersama-sama. Kawan-kawan, karena itu pemerintah ke depan harus fokus setidaknya pada 3 hal. Yang pertama terkait dengan manusia Indonesia yang hebat, yang unggul. Dan tentu manusia Indonesia yang cerdas sekaligus terampil. Dan yang ketiga adalah manusia Indonesia yang produktif dan berdaya. 3 inilah yang kemudian kita akan terjemahkan dengan tim yang sekarang sudah mulai bekerja untuk merumuskan cara mencapai dan secara teknokratis mesti kita lakukan. Mengapa ini penting? Karena seperti Mas Arsyad bilang, kita mesti sat-set mengejar ketertinggalan agar kita bisa mencapai tujuan, bahkan bisa mendahului dari beberapa negara yang lain. Ini kesempatan. Dengan 3 basis itulah rakyat Indonesia akan bisa bekerja, bisa berusaha, kompetitif, sehingga masa depan mereka akan jauh lebih baik. Dan saya betul-betul merasakan dan mengalaminya sendiri, bagaimana nasib seseorang dan keluarganya bisa berubah ketika mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Saya bukanlah orang yang selalu mendapatkan fasilitas cukup. Saya lebih sering mendapatkan yang kurang. Tapi karena semangat, tapi karena kemampuan, dan kita berani menghadapi itu, sehingga saya bisa berdiri di sini bersama teman-teman. Teman-teman, karena itu pendidikan kita harus yang terbaik. Dan kita harus memastikan kesempatan pendidikan yang terbaik ini bagi anak-anak yang terbaik di seluruh pelosok negeri, agar dapat mempunyai peluang yang sama untuk memperbaiki masa depan diri dan keluarganya. Dan tentu tantangan ke depan itu membutuhkan kemampuan, membutuhkan pendidikan khusus, dan kalau perlu kita harus membentuk satgas khusus untuk aktif mencari dan menemukan anak-anak berbakat di seluruh pelosok Indonesia agar dia bisa mendapatkan kesempatan pendidikan terbaik. Beasiswa kita punya kok. Kekuatan masyarakat untuk gotong royong ada. Keinginan untuk mencari, melayani itu ada. Dan kita akan pastikan birokrasi kita akan melayani, mencari, dan mendapatkan anak-anak terbaik itu. Saya yakin teknologi hari ini sangat bisa membantu seluruh aparatur. Ada AI, mereka bisa melakukan talent scouting menggunakan teknologi, dan saya kira alat ini pun dengan sangat mudah membantu mereka. Inilah generasi yang hari ini tidak ada yang hampir tidak menggunakan alat ini. Semua menggunakan, semua berkontribusi, semua mengalami, dan semua juga bertanya bagaimana kami bisa dan memecahkan persoalan selanjutnya. Tapi bagaimana terhadap mereka yang tidak mampu? Bagaimana yang kemudian karena tidak ada keterampilan, tidak ada akses, mereka menyerah kalah dan jatuh miskin.
Yang saya bayangkan dan sedang didesain oleh kawan-kawan adalah kita cari yuk satu keluarga miskin, kita pastikan setidaknya salah satu anggota keluarganya harus menjadi sarjana dan negara yang menjamin itu. Tentunya generasi muda yang sehat, cerdas, terampil, dan berdaya itu perlu kita capai dengan mudah agar mereka bisa membangun diri, membangun usahanya, membangun masa depan keluarganya. Makanya pemerintah mendatang harus cepat menyediakan lapangan pekerjaan tersebut dengan membangun iklim usaha yang baik dan membangun ekosistem baru, ekonomi baru, yang kalau anak muda sekarang pasti sangat tertarik dengan ekonomi hijau, ekonomi sirkuler, ekonomi digital, ekonomi biru yang potensinya seperti Pak Mahfud sampaikan tadi, gedenya minta ampun. Kita mesti pastikan kitalah yang akan mengelola itu. Kitalah yang pertama mengelola itu. Dan tentu manusia Indonesia yang unggul dan produktif itulah yang akan membawa bangsa kita menuju 100 tahun nanti di 2045. Kita yang hadir hari ini adalah pionir yang nanti harus memastikan bahwa ya pada usia 100 tahun kita akan mencapai kejayaan itu. Teman-teman, Bapak Ibu, kami mengajak seluruh rakyat Indonesia khususnya generasi muda untuk bersama-sama bekerja keras, berkontribusi dalam membangun Indonesia unggul itu. Dan kami berkomitmen penuh bahwa negara akan hadir membantu untuk seluruh rakyat Indonesia dalam meningkatkan taraf hidupnya, dalam mencapai kemajuan, guna mewujudkan Indonesia yang jaya, yang unggul, yang targetnya kita siapkan dengan baik. Maka jika Bung Karno dulu pernah mengatakan, beri saya 1000 orang tua, akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Tapi Bung Karno pada saat itu sudah perhatian penuh sama anak muda. Beri 10 pemuda yang semangatnya menyala-nyala, akan kugoncang dunia. Dan hari itu, beri Ganjar dan Mahfud, seluruh pemuda ini, kita akan capai tujuan bersama itu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, terakhir. Saya bersama Pak Mahfud bukan sekarang. Saya ingat betul 2 kali kami pernah berdiskusi dengan sangat tajam. Bagaimana Indonesia menjaga integritas, transparan, akuntabel, dan anti korupsi. Kami pernah berdiskusi di DPR, kami pernah diskusi di meja makan beliau, yang makanannya sangat enak disajikan oleh Bu Mahfud. Terima kasih Bu. Dan kami pernah undang Pak Mahfud, persis kira-kira 5 tahun yang lalu ya Pak ya, di rumah dinas saya. Insya Allah, kalau Pak Mahfud dulu tidak jadi wapres, hari inilah saatnya. Kita tidak pernah main-main soal itu. Dan kedua, kemarin saya datang ke beberapa titik di Indonesia dan saya mencoba menjumpai anak-anak muda. Pada kesempatan hari ini kembali saya akan menggunakan kalimat optimis. Saya dan Pak Mahfud melamar anak-anak muda untuk terlibat dalam pemenangan ini karena itulah masa depan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang luar biasa untuk jawab Capres kita Ganjar Pranowo ya. Luar biasa. Sepertinya kami para MC pada malam hari ini harus belajar bagaimana caranya public speaking yang baik seperti Bapak Ganjar barusan. Karena yang Bapak sampaikan itu tidak hanya sekedar menyampaikan visi misi Pak, tapi begitu mengena ke hati kami. Terima kasih banyak Pak. Dan memang pada kesempatan kali ini pula rasanya semua yang hadir di sini terutama kaum milenial udah nggak sabar nih buat nanya ya. Tapi mohon maaf sebelumnya Bapak, biasanya pertanyaan milenial ini ya memang unpredictable. Tapi saya yakin Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud pasti mampu untuk menjawabnya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu untuk Bapak Ganjar Pranowo, calon presiden 2024.
Baik, kita langsung saja akan ke sesi pertanyaan. Kita akan membuka pertanyaan bagi muda-mudi yang berada di sini bisa bertanya langsung kepada capres dan cawapres kita. Luar biasa. Ini penanya pertama Boleh? kita Bapak, Ini ada silakan. penanya pertama. Ini salah satu influencer ternama juga. Iya, influencer Silakan ini ya. MC. Boleh diberikan mic-nya. MC. Ya Pak. Oke. Boleh nggak yang pertama adalah perempuan dulu? Baik. Baik. Luar biasa. Siap. Ini Mohon maaf. langsung dari Pak Ganjar ya, yang Iya, iya, perempuan dulu, ladies Sabar first. ya. Sabar. Baik. Silakan perempuan Silakan terlebih dulu. yang perempuan. Ada yang perempuan? Silakan. Siapa? Nah, Oh, ya. Oke, silakan. ini ada Mbak Alia juga ini. Salah satu idola anak muda masa Iya, kini. Mbak Alia Mas Said, Ya, silakan. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ganjar dan Mbak Mahfud. Perkenalkan nama saya Alia. Saya sebagai mahasiswa psikologi dan juga public figure ingin menanyakan, menurut pemahaman saya kesehatan mental masyarakat menjadi syarat penting bagi Indonesia jika ingin menikmati bonus demografi. Yang ingin saya tanyakan sejauh apa keseriusan pemerintah memandang isu terkait tersebut. Terima kasih. Baik. Wow. Oke, luar biasa pertanyaan. Mau langsung dijawab Bapak? Langsung? Silakan. Iya. Siapa namanya? Alia Pak. Alia. Terima kasih Alia. Terima kasih Pak. Alia, saya sedang bersama istri saya, sedang bersama anak saya. Dengan anak saya bercerita bagaimana saya bisa paham apa yang dipikirkan oleh anak-anak muda. Dan ternyata salah satu adalah tentang mental health. Yang kedua, saya cerita dengan istri saya, bagaimana kemudian perang orang tua, termasuk ketika parenting mesti dilakukan. Ya tentu sebagai ibu, istri saya rasanya jauh lebih memahami situasi psikologis itu. Apa yang terjadi? 2 kali saya melakukan diskusi ini bertemu dengan anak-anak muda. Yang pertama ketika podcast. Pada saat podcast, ada penyintas yang bercerita bagaimana kesehatan mental itu super serius yang tidak boleh dilupakan. Lalu saya tanya, bro, kenapa masalah itu muncul? Pak, era sekarang kami ini masuk sandwich generations. Kami seperti terhimpit, double burden, kadang-kadang multi burden gitu. Kami memikir diri sendiri, kami juga memikirkan orang tua. Maka tekanan-tekanan itu muncul. Hari ini yang dilakukan adalah parenting mulai dari keluarga. Di sekolah, bimbingan konseling mesti wajib. Yang ketiga, pemerintah harus memberikan fasilitas agar anak-anak kita yang punya persoalan itu bisa mengadu, bisa konsultasi, dan nyaman untuk menyelesaikan itu. Dan ini butuh keterlibatan semuanya. Begitu. Luar biasa. Oke. Sudah terjawab Sudah. Mbak Alia? Terima kasih banyak Pak Ganjar. Pasti Mbak Alia ini kalau lagi stres suka healing ya. Healing kemana-mana seperti itu kira-kira Pak Ganjar ya. Oke? Terima kasih. Siap. Tapi Terima ada kasih. tambahan tuh yang terakhir. Iya Pak. Healing itu memang penting. Baik Pak, oke. Oke, baik. Kalau sudah terjawab, boleh kita lanjutkan Pak Ganjar, Pak Mahfud, izin? Iya, baik. Silakan. Baik, Sudah boleh berarti Pak? sudah boleh. Silakan. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganjar, Pak Mahfud, akhirnya kita bisa berbicara walaupun ini cukup dekat sekali Pak. Ini salah satu mimpi saya juga. Perkenalkan, nama saya Ibnu Wardani, saya salah satu content creator yang baru saja memulai mungkin 2 tahun terakhir ini. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan tutupnya TikTok Shop? Kebetulan kita sebagai anak muda, seperti yang tadi disampaikan juga bahwa bonus demografi kita juga cukup tinggi gitu. Dan kebetulan anak muda itu bergerak dalam industri digital dan ekonomi digital. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Terima kasih Mas Ibnu. Baik, silakan Bapak. Mas Ibnu, terima kasih. Siapa? Saya mendapatkan 2 masukan. Yang pertama dari pedagang pasar tradisional yang tiba-tiba dia menyampaikan, wow Pak, kok nggak ada yang beli ya Pak? Ternyata terjadi migrasi para pembeli dan penjual di dunia maya. Salah satunya yang Anda sebut. Tapi di Cirebon saya juga mendapatkan masukan dari 2 gadis muda yang mereka memang sangat aktif jualan itu. Satu mengatakan,
pemerintah tolonglah kami karena pasar kami tutup. Yang kedua mengatakan, Pak ini hak kami, apakah kami dilarang jualan? Tidak, konstitusi kita tidak melarang orang mencari pekerjaan. Maka yang dilakukan adalah satu saja, kita mesti mengatur, sekali lagi, kita mesti mengatur agar ada keseimbangan itu dan kita mesti memproyeksikan betapa ekonomi digital betul-betul persis seperti yang saya sampaikan tadi akan kita hadapi. Turbulensi ekonomi digital ini nanti kelak akan muncul terus-menerus. Maka tugas pemerintah hari ini adalah mengatur, memproyeksikan, dan kita cepat tanggap. Agar kita juga bisa mengelola itu dengan baik. Itu kuncinya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Semoga menjawab. Mungkin Pak Mahfud ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup baik, Sudah terima cukup, kasih. baik. Baik, kami masih melanjutkan sesi mendengar ini. Banyak sekali nampaknya, boleh? Di belakang ada, Ya, di samping sana 1, 2, 3, juga boleh. 4. Silahkan panitia bisa memberikan mic-nya langsung. Ya, silakan. Baik, silakan panitia. Yang milenial diutamakan. Milenial dan Gen Z, bukan silakan. milenial, tapi pertanyaannya penting ini Mas Ganjar. Oh, siap. Baik, silahkan. Saya pernah ketemu sama Alam Ganjar. Menurut saya anak yang pinter dan punya kompetensi. Bagaimana menurut Mas Ganjar suatu saat, pada saat Mas Ganjar menjadi presiden, apakah akan memberikan karpet merah kepada anaknya? Terima kasih, saya Kadri Muhammad, musisi dan pengacara. Terima kasih Mas Kadri, terima kasih banyak. Dan saya sangat kenal dengan Mas Kadri. Karena hampir 2 jam beliau ngebrief saya soal IP, soal royalty, dan nasib para seniman. Makasih Mas. Saya mungkin akan kasih baju merah aja ke dia. Buat saya sebenarnya yang penting adalah bagaimana semua punya kompetensi dan bisa berkompetisi yang sehat. Saya menyadari Mas Kadri, saya dan Pak Mahfud ini beda tipis, Betty gitu ya Pak. Betty-nya dari sisi usia beda tipis. Saya kira hanya beda beberapa bulan saya dengan Pak Mahfud. Tanggal lahirnya maksudnya, kalau tahunnya agak jauh gitu Pak ya. Yang kedua beliau pengalamannya di 3 institusi, kalau trias politika udah lengkap. Saya cuma 2. Yang saya sadari adalah kekuasaan itu ada batasnya dan kekuasaan itu menggoda. Maka kita harus punya kontrol diri dan tahu diri. Dan saya kepingin semua yang sekolah, investasi, pendidikan, kelak kemudian siapapun akan bisa menjadi apapun melalui jalur yang fair. Saya tidak mau kelak kemudian anaknya Mas Kadri akan kalah dengan Alam karena anak presiden. Saya tidak mau anaknya Mas Kadri akan kalah dengan anak bupati. Saya tidak mau anak Mas Kadri akan kalah dengan anak gubernur atau pejabat siapapun. Karena itulah penting teman-teman hadir untuk kemudian memberikan kepada saya saran, kritik, kontrol, karena semua butuh proses. Wow, sudah sangat terjawab. Dan jawaban itu diberikan standing ovation oleh Mas Kadri Muhammad sendiri. Terima kasih Bapak Ganjar. Baik, masih kami lanjutkan? Ya, Silakan masih panitia. banyak pertanyaan, silahkan. Muda-mudi kita yang hadir di sini, Boleh? silahkan. Ya, ini perempuan lagi. Selamat malam Bapak, saya Stella dari tim Extrava Ganjar. Saya mau tanya, Ekstra apa? Extrava Ganjar. Oh ya, saya pernah tahu kok itu. Ya, jadi tadi Bapak sempat bilang akan melamar kami anak muda Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak melamar kami anak muda Indonesia? Kalau sudah dilamar, mau dibawa kemana kami? Dan apa yang akan meyakinkan kami untuk menerima lamaran Bapak? Oke. Wah, Ya, Ini tertantang ini. Ini ditantang Pak. Mbak siapa namanya Mbak? Stella. Mas Jupri tenang, Mas Jupri tenang. Mas Jupri tenang. Ya, ini hanya untuk yang milenial Gen Z, yang kolonial enggak. Mbak siapa namanya?
Stella, Bapak. saya punya contoh. Seno, kamu sini, Sen. Ya, enggak. Ini saya orang yang menemukan dia pertama. Mudah-mudahan saya tidak keliru ya, Sen ya. Ada dikasih mic enggak di Seno? Oke. Sen, kamu cerita, kamu saat ketemu saya pertama di mana, Sen? Waktu itu di acara pembekalan caleg Pak Ganjar. Ya kamu tak suruh ngapain? Naik ke meja Mas waktu itu. Terus ngapain kamu? Disuruh cerita tentang harapan anak muda ke para caleg dari anak yang waktu itu saya masih SMA Pak Ganjar. Apa yang kamu katakan pada para caleg? Saya cerita waktu itu bahwa politik Indonesia saat ini butuh harapan. Bukan sekedar baliho billboard, tapi ada bukti nyata dan keterlibatan anak muda di situ. Mulai kapan kamu kemudian tertarik untuk ikut politik dan kemudian sampai sekarang? Sekarang kamu Saya mahasiswa? waktu ini saat ini jadi mahasiswa Mas. Jadi mahasiswa. S1. Saya pertama kali tertarik waktu SMP. Tapi yang membuat saya tertarik saya harus masuk politik praktis adalah saat saya bertemu dengan jenengan waktu itu. Dia anak Jawa Timur, Mbak. Saya temukan dengan kawan-kawan, saya suruh ngeritik para caleg. Saya suruh naik meja dan semua geger. Sejak saat itu rasanya dia jatuh cinta dan dia mau ngerti, lalu saya katakan, Sen, kalau mau jadi politisi kamu harus ada mentornya. Maka kamu sekarang terlibat dan mentormu adalah saya. Sudah siap masuk? Siap. Dan saya akan cari seluruh talenta anak muda Indonesia untuk menjadi juru bicara saya dan silahkan mendaftar kepada Pak Arsyad yang ganteng tadi itu. Oke. Saya hanya kepingin dari seluruh konsepsi saya dan Pak Mahfud nanti akan diterjemahkan oleh anak-anak muda dan di depan kamera biarlah mereka yang menjelaskan secara detail karena itulah representasi itu. Siap Bapak. Terima kasih. Luar biasa. Ini yang menarik dari Bapak Ganjar, memberikan jawaban dengan contoh yang sulit dibantah akhirnya. Begitu luar biasa. Dan perlu Pak Ganjar ketahui juga bahwa saya Gilang Dirga dan Ratu Nabila di sini juga merupakan bagian dari juru bicara milenial dari Bapak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Iya betul sekali. Siap. Dan tadi juga sudah diungkapkan langsung ya, melamar muda-mudi Indonesia untuk ikut serta memenangkan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Betul sekali. Baik, sesi mendengar ini masih kita lanjutkan kembali. Silakan teman-teman. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Jutan Manik, mohon izin Pak Ganjar, Pak Mahfud. Tadi saya ingin menyambung dari statement Bapak, bagaimana kompetisi yang sehat. Kalau kita lihat dalam melamar pekerjaan di ASN, P3K, untuk masuk sekolah kedinasan, Akpol, Akmil dan lain sebagainya, itu sudah dimulai dari seleksi online di awal. Tapi ada lagi nanti seleksi wawancara yang menurut saya ini membuka potensi adanya negosiasi mungkin akan diberikan kepada orang yang memiliki privilege. Jadi bagaimana Bapak melihat situasi sekarang ini agar benar-benar seleksi untuk bekerja di pemerintahan ini menjadi seleksi yang sangat terbuka. Kalau untuk swasta saya tidak beri komentar, tapi untuk negara, karena ini milik kebersamaan kita semua sebagai masyarakat Indonesia, saya ingin ini menjadi konsen perhatian Bapak semuanya, bagaimana dalam seleksi untuk bekerja di pemerintahan itu sangat transparan. Mohon arahan Bapak, terima kasih. Ini kayaknya Pak Mahfud ini yang harus jawab ini Pak. Baik, silakan Bapak. Mari Pak, mainkan Pak. Ya, saudara, adik-adik sekalian, sama dengan Pak Kadri tadi ini pertanyaannya, agar pemerintah itu membina generasi muda itu tanpa diskriminasi, dibina secara bagus, diberi peluang secara bagus. Saya ingin perkenalkan nih, saya bawa dua anak saya yang milenial. Ini satu, berdiri Wan, ini Dr. Ikhwan Zain. Sekarang dia sedang menyelesaikan PhD programnya di Amsterdam University. Kebetulan sedang penelitian. Sejak sekolah dia mencari beasiswa sendiri. Tidak menggunakan nama saya. Orang malah tidak tahu kalau dia anak saya. Dia cari sendiri, dia dapat sendiri dengan prestasinya sendiri. Anak saya yang kedua Dr. Vina Amalia ini dokter dari Universitas Airlangga. Juga sampai lulus dari sekolah tidak ada yang tahu bahwa dia anak saya karena saya bilang jangan bilang kalau kamu anak saya. Kalau anak pejabat itu biasanya akan diberi kemudahan-kemudahan.
Bahkan anak saya ini dulu oleh dosennya sempat disubsidi susu dan pisang setiap hari. Ini anak saya ini. Dikira enggak tahu kalau anaknya waktu itu ya ketua MK. Saya bilang enggak usah bilang-bilang gitu. Nah, saudara, pemerintah sekarang menyadari itu bahwa banyak kadangkala kecurangan-kecurangan yang dilakukan karena nepotisme, karena kolusi, sehingga orang yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapat sesuatu dari fasilitas negara, misalnya menjadi pegawai, naik pangkat dan sebagainya, itu sudah banyak dilakukan. Oleh sebab itu, presiden sekarang itu atau pemerintah yang sekarang itu menyadari itu. Coba sekarang dulu yang seperti itu tuh banyak sekali, lulus karena titipan, karena ponakannya, karena. Nah sekarang kalau orang jadi ASN misalnya, itu kan ujiannya langsung lewat lewat komputer, lalu di situ langsung ada nilainya. Kamu sekian, belum sampai nilaimu, kan gitu. Sekarang sudah lebih objektif. Di bidang kepegawaian sekarang misalnya ada sistem lelang untuk menduduki jabatan tertentu. Itu untuk lebih memperbaiki ke depan. Bukan sekarang, bukan sudah baik. Kalau pemerintah tuh punya sebenarnya tiga program. Yang pertama digitalisasi. Pemerintahan berbasis digital. Jadi semua sekarang ini anak-anak ya kalau ngelamar proyek, ngelamar pekerjaan, semua lewat digital. Bahkan perkara pun sekarang, itu sekarang sudah mulai digitalisasi. Saya bersama Pak Gatot Edi ini lewat Polri, membuat perkara misalnya, sekarang perkara pidana nih sampai dilaporkan oleh Pak Saur. Misalnya Pak Saur sekian dilaporkan. Itu 2 bulan ditanya, perkaranya ketemu, ada di sini. 3 bulan sampai di mana, ini sampai di mana, itu sudah mulai ke sana sekarang. Tidak semua perkara, karena banyak pengadilan, banyak hakim, jaksa belum suka, polisi belum suka dengan ini, sehingga masih terbatas. Tetapi terus akan mulai, semua perkara besok, bisa kalau masuk tanggal 1 April, kok 1 Agustus belum ada kabarnya, itu bisa dilacak, ini macet di mana ini, gitu. Sampai akhirnya kalau vonisnya itu sudah dikirim ke siapa, dan seterusnya. Nah itu semua kita lakukan, digitalisasi. Lalu yang kedua pembinaan SDM tadi, menyediakan beasiswa untuk sekolah-sekolah. Lalu yang jadi banyak masalah itu dari sudut hukum tadi, banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. Ini kita sadari, ini yang sering merugikan anak-anak milenial gitu. Sudah selesai menurut aturan yang ini, ternyata belum selesai menurut aturan yang ini. Ini hal yang sama diatur oleh 2 peraturan yang berbeda. Nah itulah sebabnya lalu pemerintah memperkenalkan Omnibus Law. Cara menyelesaikan masalah, satu masalah itu tidak usah diatur oleh banyak masalah, oleh banyak aturan. Ada satu aja pintunya. Nah tentu Omnibus Law dan sebagainya bisa dikritik. Tetapi sebagai sebuah metode itu bagus. Apakah isinya yang sekarang ini tidak bisa dikritik? Silahkan dikritik. Tetapi itu jalan keluar untuk memandang itu tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahfud. Sudah terjawab Mas, lengkap sekali dan detail bahwa memang contoh itu dimulai dari Pak Mahfud sendiri, luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan sekali untuk Pak Mahfud. Kami masih memberikan kesempatan untuk 2 penanya lagi. Silakan. Silakan, silakan. Silakan, boleh silakan. Oh ini, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ganjar calon presiden dan Bapak Mahfud calon wakil presiden. Perkenalkan saya Dr. Ihsan Biren. Dari nama saja sudah tahu dari Biren, Aceh Pak. Jadi saya ingin bertanya satu permasalahan yang selama ini terjadi 5 tahun terakhir. Yaitu masalah polarisasi. Nah masalah polarisasi kita tahu sangat membahayakan persatuan dan kesatuan kita di Indonesia saat ini. Alhamdulillahnya sekarang calonnya ada 3, mudah-mudahan ini akan berkurang. Namun saya ingin memastikan daripada Pak Ganjar dan Pak Mahfud, bagaimana cara daripada Bapak, terutama kalau misalnya Bapak, Ibu sekalian yang di sini hadir tahu bahwa di Aceh ini polarisasinya sangat luar biasa. Aceh kita tahu homogen sekali di sana. Mayoritas 99% itu Muslim dan Muslimnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi homogen. Ketika polarisasi dari calonnya tidak bisa dimunculkan ke publik dengan bijak, maka di sana mudah sekali untuk terjadinya polarisasi.
Maka saya sangat berharap ke depan ini tidak terjadi di pemilihan Pilpres kali ini. Dan saya minta jawaban dari Pak Ganjar yang konkret, bagaimana solusinya Pak, terutama dari kubunya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Iksan Biren. Silakan Pak. Sebenarnya sudah terjawab sendiri, mesti bijak. Mesti bijak. Dan ketika kita menyampaikan kepada audiens, potential voters, rasanya bijak itu sesuatu yang penting. Jadi Bung kira-kira begini, kalau hari ini kita bicara bertemu dengan seluruh pendukung saya dan Pak Mahfud, pesan yang harus saya ulangi adalah, yuk kita kampanye dengan kalimat yang positif, tidak menyinggung perasaan, tidak menyinggung suku, agama, golongan siapapun. Dan itu mesti dipraktekkan. Dan itu mesti dilihat. Bagaimana cara melihatnya? Sejauh mana track record itu diberikan. Karena kami-kami ini dalam sejarah politik Indonesia tidak pernah membawa politik-politik yang membawa isu SARA. Sehingga kita berikan kesempatan Kebhinneka Tunggal Ikaan dengan penghormatan yang tulus, yang sungguh-sungguh, dan itulah yang bisa kita lakukan sehingga masyarakat akan merasa tenang. Maka kalaulah kemudian ada yang membawa isu itu, tolong para pendukung Ganjar Mahfud harus berteriak pertama untuk mengingatkan, meskipun itu teman kita. Baik, terima kasih. Luar biasa, sudah terjawab ya. Jadi memang kampanyenya ini harus yang positif begitu ya, narasi-narasi yang membangun. Luar Baik. biasa. Kalau begitu penanya terakhir untuk sesi mendengar kali ini. Terakhir boleh mungkin Silakan. perempuan ya. Boleh perempuan, boleh panitia, Perempuan silakan lagi. memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Iklima, Ketua DPP dari Banteng Muda Indonesia. Selamat malam Pak Ganjar dan selamat malam Pak Mahfud. Mohon maaf ya suara saya agak serak. Mungkin langsung ke pertanyaan aja ya Pak. Yang kita tahu bahwa isu lingkungan ini menjadi isu yang hangat diperbincangkan oleh kaum muda. Apalagi kita sempat tahu kemarin Ketua BEM UI sangat concern dengan hal ini. Bapak sempat mengatakan bahwa salah satu program Bapak adalah ekonomi hijau. Apakah sudah ada program atau bukti nyata yang Bapak Ganjar lakukan terhadap ekonomi hijau ini selama Bapak menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah? Dan apa program atau kebijakan yang akan Bapak lakukan ke depan untuk menyelesaikan ini? Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ketika kita bicara ekonomi hijau maka ekonominya bersih. Kalau kita bicara energi, transisi energinya bersih. Kalau Anda tanya pengalaman saya, ada enggak? Mungkin di Google paling enak kali ya. Kami mendorong desa-desa mandiri energi. Caranya tidak terlalu sulit. Ada waste to energy yang kita fasilitasi, kita dampingi, kita latih mereka agar bisa mereka mengolah seluruh potensi lokalnya. Dua, ada juga kita mendorong instansi pemerintah. Yuk pelan-pelan mulai kita geser supaya energinya menggunakan solar panel. Ketiga, ternyata potensi energi lokal itu Mbak, banyak sekali. Mbak pernah dengar gas rawa enggak? Belum ya? Sekarang mulai dengar ya. Di gas rawa itu ternyata ada tumpukan sampah yang mungkin sudah jutaan tahun dan kita tidak pernah tahu. Maka kalau di desa ada orang ngebor tiba-tiba keluar air, tapi bisa nyala dan kemudian masyarakat mengatakan, ini sakti betul airnya bisa nyala. Itu karena di sana ada timbunan gas. Dan inilah gas rawa yang kita lakukan untuk kita kelola, kita berikan pada desa-desa, ada di Sragen, ada di Banjarnegara, ada di Karanganyar, dan itu dari peta geologisnya terlihat. Ada lagi, ada air. Air yang kita miliki banyak sekali dari gunung-gunung kita mengalir begitu saja. Ternyata para insinyur kita itu bisa menjebak air itu, merekayasa air itu sehingga dia bisa terjun. Hanya dengan rekayasa kecil.
dan itu ternyata menjadi energi. Beberapa pengalaman saya, pondok-pondok pesantren itu ada yang mengelola itu menjadi pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Itu jadi uang, dikelola, dan kemudian energinya menjadi sangat ramah. Ini yang energi. Ekonomi sirkular kemudian juga bisa berjalan. Banyak sekali pengalaman, kami coba dorong desa-desa untuk berkompetisi. Karena itu sebagai stimulan. Agar mereka semuanya bisa berinovasi. Dan inovasi desa, wow, keren. Maka banyak praktek-praktek baik, dan kemarin terkumpulkan mungkin yang sekarang menjadi cerita Kabupaten Banyumas. Di mana mereka mencoba mengenolkan sebuah proses pengolahan sampah yang selesai betul-betul di lingkungannya. Mereka membuat aplikasi, mereka membuat cara mengolah, mereka sudah memisahkan dan dari masing-masing yang terpisah itu ternyata terkelola dengan baik. Ada yang di reuse, ada yang di recycle ya, dan betul-betul yang ada dimanfaatkan tempat lain. Dan bupatinya Pak Husen itu kemarin akhirnya pergi ke PBB, pergi ke Jepang mendapatkan banyak grant karena cerita sukses dari ekonomi sirkular dalam praktek-praktek yang sederhana. Maka sekali lagi, transisi energinya sekarang mesti kita besarkan. Ada teknologi-teknologi kalau dulu tepat guna namanya, dan ini ada banyak teknologi nilai tambah. Yang sebenarnya itu sangat mudah dengan teknologi-teknologi yang ada dari desa-desa itu. Jadi ada banyak praktek, tinggal kita rumuskan yang baik-baik. Kemarin dengan para peneliti termasuk dari BRIN, mereka jauh lebih banyak praktek-praktek baiknya. Tinggal satu saja. Ambil oleh pemerintah, buatkan regulasi, terapkan itu menjadi kebijakan nasional. Baik, luar biasa. Jadi sangat ini, lengkap. Iya, lengkap sekali begitu ya. Tadi ada isu hukum, lingkungan, kemudian juga ekonomi. Jadi memang visi dan misi dari program Capres dan Cawapres kita ini lengkap begitu ya. Begitu, betul sekali. Dan kami juga sadar betul bahwa masih banyak pasti yang ingin bertanya. Namun kita sudah sampai di penghujung acara. Mohon maaf sekali lagi.